Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1985-1988. Sanksi. Soros merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengerti arti sanksi yang keluar dari mulut Yang Mulia di telepon. Ini berarti bahwa pemerintah suatu negara akan memberikan bentuk hukuman tertinggi terhadap individu, perusahaan, kekuatan, atau kelompok kepentingan di negara lain. Itu bisa sepenuhnya dan legal membekukan semua aset Jasper dan JW Foundation di Amerika Serikat. Begitu seseorang melakukan itu tidak sama dengan hanya berselisih dengan Jasper. Sebagian besar uang di JW Foundation dikumpulkan dari pengusaha keturunan Somer. Setelah semuanya dibekukan, Jasper akan selesai, tetapi ini pasti akan memicu balas dendam gila Somerland. Ini karena itu berarti bahwa setelah lebih dari 10 tahun reformasi dan keterbukaan di Somerland, kelas elit yang membuat sesuatu untuk diri mereka sendiri melalui darah, keringat, dan air mata dirampok dan dipaksa bangkrut dalam semalam. Dampak negatifnya pada seluruh sosial dan ekonomi Somerland tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Soros merasa takut dan gentar di hatinya. Jika itu setengah bulan yang lalu, dia tidak akan peduli sama sekali. Namun, setelah menyebabkan kekacauan di pasar keuangan Somerland selama setengah bulan, dia mulai mengerti bahwa dia dan bahkan Amerika Serikat telah menghadapi negara yang sama besarnya dengan Somerland. Segala sesuatu yang mudah diperoleh dalam rencana awalnya tidak membuat banyak kemajuan setelah setengah bulan siksaan, terutama dalam perang perdagangan harga gandum. Selama mereka membeli, kelompok cadangan domestik Somerland akan mengirim. Mereka akan melindunginya tidak peduli berapa banyak, dan ini hampir membuat Soros muntah darah. Soros membuka mulutnya sedikit untuk mencoba membujuk orang di telepon, tetapi dia segera sadar. Bukankah hal yang paling ingin dilihatnya adalah disingkirkannya Jasper? Kalau begitu, kenapa dia harus keberatan? Jadi, kata-kata Soros menjadi, "Oke, saya mengerti, Yang Mulia. Saya akan menunjukkan hasilnya pada hari perdagangan berikutnya." Baik sekali. Orang di ujung telepon berkata dengan ringan, dalam hal pengaruh internasional, pasar keuangan domestik Somerland tidak banyak berpengaruh. Secara relatif, Harbor Stock-nya memiliki pengaruh lebih besar dan mendapatkan lebih banyak perhatian. Baru beberapa tahun sejak penyerahan Harbor City. Jika pasar saham Harbor runtuh pada saat ini, maka seluruh dunia, termasuk orang-orang Harbor City, akan meragukan kemampuan dan kekuatan nasional Somerland, dan ada kemungkinan bahwa beberapa orang Harbor City akan mulai kehilangan kendali. Dari Inggris, pada hari-hari itu, paling tidak, saham Harbor tidak akan jatuh begitu parah, bukan begitu? Soros segera mengerti arti dari kata-kata ini setelah mendengarnya. Matanya menyala tanpa sadar. Betapa mulianya dia ketika dia menyebabkan krisis keuangan Terra, tetapi dia mengalami kejatuhan besar di pasar saham Harbor dan menyia-nyiakan semua usahanya karena sebagian besar prestise hidupnya dihancurkan oleh pulau kecil ini. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin membalas dendam. Dan sekarang, dia punya kesempatan. Sekarang adalah waktu terbaik. Sebagian besar Taipan top di Harbor City telah melarikan diri dan beberapa yang tersisa telah dikuras oleh Jasper sehingga saat ini, mereka berada pada kondisi terlemah mereka. Yang Mulia, apakah ada pembatasan serangan terhadap saham Harbor? Soros bertanya. Orang di ujung telepon berkata dengan ringan, apa yang ingin kita lihat hanyalah hasil akhir. Adapun bagaimana Anda melakukannya dan berapa harga yang Anda bayar, itu tidak masalah. Saya mendapatkannya. Soros menghela nafas lega, tersenyum, dan menjawab dengan percaya diri. Ini berarti bahwa dia akan memiliki wewenang tak terbatas untuk menyerang saham Harbor City, dan dana yang dia miliki dapat sepenuhnya dimobilisasi untuk mencapai tujuan ini. Dibandingkan dengan saham Adaratan, yang memiliki batas harga, saham Harbor yang tidak memiliki batas harga dan memiliki kebijakan regulasi yang lebih longgar seperti pasar saham keuangan Amerika Serikat dapat memastikan bahwa kekuatan mereka tidak dibatasi. Pada saat Soros mengakhiri panggilan teleponnya dengan Yang Mulia, perdagangan pasar keuangan Amerika Serikat hari ini telah berakhir. Pak Lain, secara keseluruhan, kami dapat mengatakan bahwa kami telah mencapai 75% dari target akuisisi yang direncanakan, tetapi penggunaan dana 10% lebih tinggi dari perkiraan semula. Alasan utama untuk ini adalah bahwa partisipasi Morgan Investment Bank dan daya ledak uang panas internasional melebihi harapan kami. Namun, dengan model yang diperbarui hari ini, kami memperkirakan bahwa kami dapat menyelesaikan semua rencana akuisisi tercepat dalam waktu 3 hari perdagangan. Dan sekarang, saham 4 perusahaan yang telah kami akuisisi, Qualcomm, Apple, Microsoft, dan General Motors, telah naik 4,9%, jadi kami harus mengeluarkan plakat. Jasper mengangkat alisnya dan berkata, keluarkan plakat untuk keempat perusahaan ini dan Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat.
Pada saat yang sama, buat penawaran untuk membeli 4 perusahaan ini dengan premi saham 30% dari nilai pasar dan lihat siapa yang mau menjual. Saya mendapatkannya. Jaka mengangguk. Setengah jam kemudian, JW Foundation secara resmi mengirimkan plakat ke Komisi Regulasi Sekuritas Amerika Serikat. Pada saat yang sama, itu mengangkat plakat untuk Qualcomm, Apple, Microsoft dan General Motors. Mereka juga mengirim surat kepada Dewan Direksi dari 4 perusahaan, serta tawaran pengambil alihan yang dipersonalisasi untuk masing-masing perusahaan. Segera setelah plakat ini dan akuisisi diumumkan, komunitas bisnis global meledak. Komunitas bisnis Amerika Serikat, khususnya, merasa sangat malu. Apa saja 4 perusahaan tersebut? Qualcomm memiliki paten terbanyak dalam industri komunikasi dan elektronik terintegrasi di dunia. Bisa dikatakan telah menjadi standar bagi industri komunikasi global. Sekarang, setiap kali perusahaan manufaktur peralatan komunikasi di negara manapun di planet ini ingin membuat telepon atau ponsel, atau bahkan komputer, mereka harus mendapatkan lisensi dari Qualcomm dan membayar royalti kepada mereka. Dibandingkan dengan perusahaan manufaktur yang buruk itu, Qualcomm sama sekali tidak memproduksi produk tertentu. Mereka hanya mengembangkan paten dan teknologi terbaru di laboratorium masing-masing, dan kemudian menggunakan teknologi ini untuk membatasi perusahaan manufaktur lainnya. Setiap kali seseorang ingin menghasilkan uang di dua industri ini, mereka dipaksa memberikan sebagian besar keuntungan kepada Qualcomm, tidak peduli siapa mereka. Sementara itu, Apple adalah produsen perangkat elektronik pribadi terbesar. Dan Microsoft adalah penyedia layanan sistem operasi komputer terbesar di dunia. Terakhir, General Motors adalah salah satu produsen peralatan dan pembuat mobil terbesar di dunia. Bisa dikatakan keempat perusahaan ini merupakan kebanggaan industri modern Amerika Serikat, mulai dari software hingga hardware. Sekarang, seorang pria dari Summerlin ingin membeli keempat perusahaan ini pada saat yang sama dan bahkan membuat penawaran untuk membelinya dengan sangat meriah. Hal ini membuat rakyat Amerika Serikat, yang selama ini bermandikan kemuliaan sebagai kekuatan terbesar dunia dan satu-satunya negara adidaya di dunia, meledak. Pria dari Summerlin itu akan membeli masa depan Amerika Serikat di bidang teknologi dan internet. Apakah orang-orang dari Summerlin itu tak terbendung? Ini seperti orang-orang aneh dari Sunrise Land sebelumnya. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Amerika Serikat tidak lagi hebat. Ketika bidang teknologi tinggi dan internet dimonopoli oleh mereka yang berasal dari Summerland, apa yang tersisa dari rakyat Amerika Serikat kecuali harga diri mereka yang terluka? Semua media barat seperti semut yang telah ditembak. Mereka berlarian sambil melolong bahwa orang-orang dari Summerland telah bangkit. Pada saat yang sama, 4 perusahaan, Qualcomm, Microsoft, Apple, dan General Motors, semuanya menolak tawaran akuisisi JW Foundation. Penolakan ini wajar. Jasper juga tidak pernah berharap mereka setuju. Namun, meski mereka menolak, Jasper tidak peduli. Kekuatan kapitalisme terletak pada fakta bahwa selama ada kekuatan yang cukup di pasar modal, seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi bagaimana jika Anda menolak? Dia akan memaksa akuisisi. Begitu JW Foundation telah menyerap cukup banyak saham perusahaan dan masuk dalam daftar pemegang saham perusahaan, maka secara alami akan ada sebagian kecil pemegang saham yang terpaksa menyerahkan saham di tangannya karena tekanan dan keinginan uang. Selama memiliki keuntungan ekuitas relatif, JW Foundation dapat memulai peningkatan modal dan menggunakan uang itu untuk secara paksa mencairkan rasio kepemilikan saham dari pemegang saham asli dari perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka dapat mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, undangan akuisisi ini hanyalah sebuah proses yang harus dilalui Jasper. Setelah dia merilis berita, dia tidak berharap perusahaan-perusahaan ini menyetujui akuisisinya pada tahap ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Jasper. Tepat ketika dia mengetahui bahwa keempat perusahaan telah secara terbuka menolak tawaran akuisisinya dan akan kembali tidur, seseorang menghubunginya melalui Maynard di Amerika Utara. Wakil Presiden Qualcomm, Wilson. Jasper mengerutkan kening dan menatap Celine. Dia sedikit bingung. Jasper sangat asing dengan nama ini, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini. Dia memiliki 2,33% saham di Qualcomm. Ketika dia menghubungi ayah saya, dia berkata dia berharap untuk berbicara dengan Anda tentang menjual sahamnya dengan harga yang bagus. Celine berpikir sejenak dan sepertinya mengingat orang ini, lalu dia berkata, orang ini sangat rakus akan uang, dan dia sudah berusia 70 tahun. Ketika saya masih di Colossal Investments, saya mendapat kabar bahwa Qualcomm bermaksud mempromosikan kepala Southera untuk menggantikannya. Dia juga menyadari bahwa dia telah mencapai usia di mana dia harus pensiun, sehingga dia termotivasi untuk menjual sahamnya. Kita bisa bicara tentang itu. Jasper mengangguk. Tapi bukan aku yang akan berbicara dengannya. Jasper berkata kepada Celine, kamu. Celine tertegun sejenak dan bertanya, aku. Iya kamu. Jasper bangkit dan meregangkan tubuh.
Semua persendiannya retak. Ini bukan karena Jasper memiliki kekuatan yang kuat di dalam dirinya, tetapi karena dia telah duduk di kantor sepanjang siang dan malam dan sekarang sangat kurang berolahraga. Aku akan tidur sebentar. Aku hanya punya waktu 3 jam untuk tidur. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan kentang sekecil itu, kata Jasper sambil berjalan menuju pintu kantor. Setelah melihat Jasper meninggalkannya dengan segala tanggung jawab, Celine menghentakkan kakinya dan berkata, "Berapa anggarannya?" "Tidak ada batasan karena ini adalah mitra pertama kami. Selama harganya tidak terlalu tinggi, kami akan menerima tawarannya." Banyak pemegang saham kecil seperti dia tidak memiliki kekuatan di perusahaan tetapi terbebani oleh krisis keuangan dan sangat membutuhkan uang tunai, tetapi dia adalah yang pertama mengambil umpan sementara yang lain masih menonton. Jadi, mengirimkan sinyal yang baik kepada orang-orang itu hanya akan bermanfaat bagi kita. "Saya tidak peduli berapa banyak uang yang kita keluarkan," kata Jasper malas. "Oke, kalau begitu aku akan menegosiasikan kontrak akuisisi setinggi langit dengan Wilson dan kemudian menuai biaya perantara yang tinggi," kata Celine. "Oke." Jasper yang baru saja membuka pintu, berbalik dan tersenyum pada Celine. Dia berkata, "Jika Anda mendapatkan biaya perantara, ingatlah untuk berbagi dengan saya." Melihat Jasper menjauh, Celine mendengus marah, tapi setelah itu, dia masih menghubungi Wilson. Kali ini, tidak peduli seberapa besar keributan yang terjadi di dunia luar, Jasper tidur nyenyak. 3 jam kemudian, matahari baru saja terbit dan Jasper dibangunkan oleh jam waker. Kemudian, dia bangun, mandi, dan langsung pergi ke bandara. 40 menit kemudian, langit sudah cerah sementara jumlah orang di bandara mulai bertambah. Jasper mengendarai mobilnya langsung ke apron eksklusif melalui lorong internal sebelum bersandar ke mobilnya sambil melihat pesawat Gulfstream-nya yang tampan dan mencolok meluncur dari kejauhan. Pesawat berhenti dan tangga bandara bergerak mendekatinya sebelum pintu kabin terbuka. Jasper menatap wanita cantik yang berjalan keluar dari pesawat, tersenyum, dan merentangkan tangannya sambil mendekatinya. Wendy dengan cepat berjalan menuruni tangga dan berlari ke Jasper. Dia penyayang tapi dia akan menjadi pemalu dengan mudah, jadi dia terlalu malu untuk melompat ke pelukan Jasper di depan orang banyak pada saat ini. Sebaliknya, dia hanya memegang Jasper dengan lembut dan menahan diri. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menjemputku? Kamu harus istirahat yang baik ketika kamu punya waktu," kata Wendy lembut. "Kamu telah berlarian untukku dan kamu kehilangan berat badan karena kelelahan saat berada di Harbor City. Sekarang setelah kamu kembali, bagaimana mungkin aku tidak datang dan menjemputmu?" Jasper tertawa kecil. "Saya suka itu." Wendy mengerucutkan bibirnya dan terkekeh sambil menatap Jasper. "Akan ada sesuatu yang lebih kamu sukai nanti, ayo kembali dan lakukan." Mencondongkan tubuh ke dekat telinga Wendy, Jasper berkata sambil menyeringai. "Kamu mau mati?" Wendy merasa malu. Jasper tertawa. Pada saat ini, Julian dan seniornya juga turun bersama. "Jasper," Julian menyapa Jasper. "Halo." Jasper mengangguk. Dia memegang Wendy dengan satu tangan dan menepuk bahu Julian dengan tangan lainnya sambil berkata, "Terima kasih atas kerja kerasnya." "Ini yang harus saya lakukan," kata Julian lugas. "Oke, masih ada waktu. Ayo pergi mengunjungi rumah Julian." Jasper melihat waktu dan berkata, "Apa?" Julian memandang Jasper dengan heran dan bertanya tanpa sadar, "Rumahku? Mengapa? Aku mengganggu bulan madumu, jadi tidakkah aku harus pergi dan menjelaskannya kepada istrimu?" Jasper berkata terus terang, "Lagi pula, aku terlalu sibuk ketika kamu menikah dan aku tidak pergi. Saya belum melihat istri Anda dan karena saya memiliki 2 atau 3 jam waktu luang sekarang, mari kita pergi bersama." "Mengapa? Apakah Anda enggan menunjukkan istri Anda kepada saya?" Julian berkata dengan malu, "Itu jelas bukan masalahnya. Aku hanya sedikit terkejut." "Oke, kita akan melakukan apapun yang dikatakan bos." Fallon menusuk Julian, diam-diam membenci sepupunya yang bodoh karena sangat memalukan. Dia bisa melihat seberapa besar JW sekarang dan berapa banyak faksi internal yang ada. Baik Wendy maupun Jasper, yang dia layani secara langsung, tidak pernah menunjukkan kasih sayang khusus kepada siapapun, hanya dirinya sendiri dan juniornya yang bodoh ini yang tampaknya sangat dihargai oleh Jasper. Secara harfiah tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mendapatkan bantuan semacam ini, namun juniornya yang bodoh masih dengan bodohnya berpikir untuk menolaknya. Jasper tidak pernah suka dikawal setiap kali dia pergi karena dia merasa itu sangat merepotkan. Selain itu, mereka berada di kota Nouritus di Summerland, jadi tidak perlu mengatur pengawal untuk mengikuti mereka. Karena itu, Jasper membiarkan Julian mengemudi. Fallon duduk di depan sementara Wendy duduk di belakang, dan mereka berempat naik satu mobil ke rumah Julian. Jika Julian dan Fallon masih bisa menghadapi bahaya di Nouritus City, maka memiliki tim pengawal tidak akan berguna. Untuk mempersingkat perjalanan hariannya, Julian tinggal di kawasan perumahan yang tidak jauh dari perusahaan. Jaraknya hanya 3-5 kilometer.
Padahal, lingkungan pemukiman, kenapa kamu tinggal di sini? Jasper bertanya dengan cemberut ketika dia melihat sampah di semua tempat dan bangunan tua di komunitas. Julian berkata dengan malu-malu, biasanya aku tidak terlalu sering berada di rumah, jadi tempat dengan tempat tidur yang bisa menahan angin dan hujan sudah cukup untukku. Omong kosong apa? Dulu kamu sendirian, tapi sekarang kamu punya keluarga. Bagaimana kamu bisa membuat istrimu menderita bersamamu? Ya, saya juga sedang mendiskusikan membeli rumah baru dengan istri saya. Aku akan menyerahkan masalah ini padanya. Aku tidak peduli tentang itu, jawab Julian cepat. Jasper berpikir sejenak dan berkata, Anda dapat memilih salah satu properti yang dikembangkan oleh perusahaan kami sendiri. Anda dapat memilih villa, tempat tinggal kelas atas, atau bahkan penthouse. Saya akan kembali dan memberitahu orang-orang yang mengelola ini sehingga mereka akan menyimpan beberapa yang bagus untuk Anda pilih. Terima kasih, Jasper, jawab Julian. Sudah lama bersama Jasper, Julian sudah terbiasa dengan ini. Jika Jasper ingin memberinya sesuatu, atau memberinya manfaat atau kemudahan apapun, tidak ada gunanya bagi Julian untuk menolak jika Jasper serius tentang hal itu. Dalam skenario ini, akan lebih baik untuk menerimanya dengan tenang. Terlebih lagi, dalam pandangan Julian, bantuan ini hanya akan memungkinkan dia untuk memilih rumah yang lebih baik dan membelinya dengan harga staf, yang ini sepenuhnya sesuai dengan aturan. Dia tidak menyangka bahwa setelah Jasper memberitahu perusahaan real estate tentang hal ini, perusahaan tidak akan berani meminta pembayaran. Julian sudah memberitahu istrinya tentang kunjungan itu sebelumnya, jadi ketika mobil tiba di tangga, 4 orang di keluarga istri Julian sudah berdiri di bawah menunggu. Melihat mobil yang mendekat dari kejauhan, adik dari istri Julian berbisik, gini, bos Julian seharusnya datang saja jika dia mau, mengapa kamu ingin kami turun untuk menyambutnya? Anda bahkan meminta orang tua kami untuk turun. Apakah ini benar-benar diperlukan? Istri Julian, Ginny Monroe, memelototi kakaknya dan berkata, bosnya benar-benar VIP. Bagaimana seorang anak yang baru saja lulus dari universitas sepertimu tahu betapa kaya dan berkuasanya dia? Jangan bicara ketika Anda melihatnya nanti. Berdiri saja di samping dengan patuh dan jangan membuatnya kesal, mengerti? Adik laki-laki Ginny mendengus dan tetap tidak yakin. Jadi bagaimana jika dia punya uang? Saya ingin memulai bisnis di masa depan, dan saya pasti akan menjadi bos besar. Ginny menggelengkan kepalanya saat dia melihat adiknya yang percaya diri. Ketika dia pertama kali lulus dari universitas, dia tahu bahwa dia akan mendapatkan banyak uang dari memulai bisnis, dan yakin bahwa dia akan dicari dan dicemburui oleh orang-orang dengan gaji tahunan setidaknya beberapa ratus ribu. Setelah lelah oleh masyarakat, dia tidak lagi memiliki pikiran bodoh seperti itu. Dia tahu betul bahwa adik laki-lakinya akan memahami kebenaran ini dalam 2 tahun ke depan. Pada saat ini, mobil telah berhenti di depan keluarga Ginny. Julian turun dari mobil lebih dulu setelah dia mengangguk pada Ginny, dia bahkan tidak repot-repot menyapanya sebelum segera berlari ke bagian belakang mobil untuk membuka pintu. Melihat adegan ini, adik Ginny semakin kesal. Aku awalnya mengira Julian adalah seorang pria dengan tulang punggung dan kemampuan, tetapi pada akhirnya, dia hanya seorang antek. Diam. Ginny menatap kakaknya dengan tegas dan memarahinya. Pada saat ini, Jasper dan Wendy telah keluar dari mobil. Ginny yang juga seorang karyawan di JW, buru-buru menghampiri mereka dan menyapa dengan suara pelan, Pak. Lain, Mas. Suler, halo, meskipun dia adalah karyawan lama JW yang telah bekerja di sana selama beberapa tahun, tidak mungkin bagi Ginny untuk memiliki akses ke Jasper dan Wendy dengan posisinya saat ini. Setelah menjalin hubungan dengan Julian, dia hanya bertemu Wendy 1 kali. Pada saat ini, Ginny masih sangat gugup ketika dia melihat Jasper, bos yang dikabarkan hampir seperti dewa di perusahaan dengan banyak penggemar yang mengaguminya. Sekilas Jasper bisa merasakan kegugupan Ginny. Dia tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu terlalu sopan, dan Anda tidak perlu memanggil kami Tuan Lain atau Nona Suler. Kamu adalah istri Julian jadi kamu bisa memanggilku dengan nama saja, sama seperti Julian. Ginny mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Pada saat ini, dia hampir pingsan karena kegembiraan. Bos benar-benar meminta saya untuk memanggilnya dengan nama. Jika saya memberitahu rekan-rekan saya di departemen saya ini, mereka tidak akan pernah mempercayai saya. Bahkan manajer tidak akan percaya padaku. Pada saat ini, Jasper mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang di tempat kejadian ketakutan. Kamu Ginny Monroe, kan? Julian memberitahu saya nama Anda, apakah saya melakukannya dengan benar? Di mana kamu bekerja? Jinky, Julian, Fallon menamparkan dahinya, dan wajahnya memerah dan dia berusaha menahan tawa. Jasper tampak bingung, tidak tahu apa yang dia katakan salah. Wendy tidak tahan lagi dan dia mengingatkannya dengan suara rendah, apakah kamu sudah lupa? Saya katakan bahwa Ginny adalah karyawan perusahaan kami dan dia telah bekerja dengan kami selama beberapa tahun. Jasper akhirnya ingat dan berkata dengan malu, maaf, aku lupa.
Pak, lain, tidak apa-apa, aku akan berusaha keras dan menggunakan kemampuanku untuk membuatmu mengingatku secepat mungkin. Jawaban Ginny membuat mata Jasper berbinar. Bahkan Wendy pun menganggukkan kepalanya secara diam-diam. Gadis ini memiliki EQ yang tinggi, dan dia jauh lebih baik daripada sepotong kayu Julian. Kalimat itu menghilangkan kecanggungan Jasper, dan pada saat yang sama, itu menunjukkan bahwa dia tidak mencoba menggunakan posisi Julian untuk menjilat. Dia hanya ingin bekerja keras sendiri, yang tidak diragukan lagi merupakan cara untuk meningkatkan kesukaan mereka terhadapnya. Oke, alasan saya datang hari ini adalah untuk mengunjungi Anda dan keluarga Anda. Lagi pula, aku mengganggu bulan madumu. Saya sangat menyesal tentang itu, kata Jasper sambil tersenyum. Saat Ginny hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara terdengar di sebelahnya. Apakah Anda bos cewek Jasper lain? Anda tidak terlihat jauh lebih tua dari saya. Aku tidak akan kalah denganmu di masa depan. Gus, diam. Julian adalah orang pertama di sebelah Jasper yang bereaksi terhadap ini. Dia memelototi Gus dengan tatapan yang sangat tegas sementara nada suaranya juga dingin. Wajah Ginny memucat karena shock. Dia tidak tahu harus berkata apa. Haha. Namun, Jasper tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak marah sama sekali. Sebagai gantinya, dia berbicara kepada Gus dengan penuh minat, saya bos cewek, dan ya, saya tidak jauh lebih tua dari Anda. Saya menerima tantangan Anda, tetapi sebelum itu, Anda harus membuat diri Anda lebih kuat. Misalnya, Anda sama sekali bukan lawan saya saat ini. Bukannya aku memamerkan kemampuanku di depanmu, tapi itulah kenyataannya. Ketika Anda juga memiliki kekayaan bersih 50 miliar, Anda juga dapat mengatakan kalimat itu kepada saya dengan dada yang sombong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.